waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu Bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Dan saya teringat pada awal menjadi hakim konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini, tapi waktu itu Prof. Anwar dan Prof. Haryono yang datang ke ruang saya, Prof. Arif supaya mau dicalonkan untuk menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Berkali-kali beliau datang, akhirnya saya, ya karena ini amanah dari Pak Haryono, itu guru saya waktu S2 di UNER, kemudian juga dari Ustadz dari Bima yang mendorong, ya akhirnya saya bersedia untuk jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi. Bapak Ketua, Bapak para hakim dan Ibu, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir, termasuk Bapak Sekjen, Bapak Panitra, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mempunyai kesan yang luar biasa di mahkamah ini. Jadi pengalaman saya sebetulnya lebih banyak di perguruan tinggi sebagai dosen, tetapi dinamika kehidupan yang luar biasa itu terjadi di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari dinamika yang sifatnya membanggakan, dinamika yang menyenangkan, dan dinamika dengan penuh kesedihan dan kepiluan juga terjadi di Mahkamah Konstitusi ini. Semuanya telah terlewati dalam waktu 13 tahun. Saya merasakan begini, ternyata manusia itu ada batasnya. Batas hidup, batas jabatan, batas karier, dan batas apapun juga. Manusia selalu ada batasnya. Oleh karena itu, saya sebagai orang yang paling tua di ruangan ini, kalau tidak salah sekarang ini, saya berpesan pada adik-adik bahwa manusia itu ada batasnya. Kita harus menyadari bahwa semuanya ada batasnya. Baik batas-batas usia maupun batas-batas jabatan, karier, dan batas mempunyai apapun itu ada batasnya. Oleh karena itu kita harus ikhlas, legowo, bisa menerima batas-batas itu. Saya tidak merasa bahwa saya akan berpisah dengan Bapak Ibu sekalian, para yang mulia, karena keberadaan kita selalu harus diingat dengan baik. Dan saya merasakan menyelesaikan 13 tahun di mahkamah, saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik selama yang saya lakukan selama 13 tahun ini, di mana saya semua sudah kita lakukan. Saya pernah menjadi anggota, kemudian menjadi wakil, menjadi ketua terpilih secara aklamasi 2 kali, dan kemudian menjadi anggota kembali. Itu bagi saya tidak ada bedanya, karena kita masih tetap bisa melakukan pengabdian sebaik-baiknya kepada mahkamah, kepada lembaga ini, kepada negara dan bangsa. Saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta, saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur, anak saya sudah besar-besar dan sudah meningkat, sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya. Sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa.
Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu Bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau, karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak. Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya enggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan enggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Yang terakhir begini, kalau naik mimbar dari sini, turunnya dari sini supaya kariernya mengalir. Jangan maju mundur nanti kariernya enggak mengalir. Siapa tahu setelah di sini saya punya jabatan lain lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.